Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa di depan saya ada 4 unit mesin las inverter, di mana mesin las ini berbeda-beda teman-teman ya. Di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang pengenalan dasar mesin las berpenguat MOSFET, dan untuk kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin las berpenguat IGBT. Kenapa ada 4 unit? Karena ini beda-beda teman-teman. Sama-sama IGBT tapi isinya teknologi dan prinsip kerja ada beberapa bagian yang berbeda. Oke, kita mulai saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan membahas mesin las Ryu 120. Kenapa ini dulu? Karena ini mesinnya umum. Di pasaran mesin berteknologi IGBT seperti Ryu 120 ini mesinnya umum teman-teman. Jadi ini akan saya jelaskan dahulu. Kemudian perbedaan-perbedaan nanti akan saya jelaskan. Mesin las Enka seperti apa perbedaannya, mesin las HRL, mesin las H dan L, seperti ini perbedaannya seperti apa, dan terakhir Titan ini perbedaannya seperti apa ya. Oke teman-teman, saya sudah buka bautnya dan kita lihat isinya ya. Ini masih tergolong baru ya, mesin las ini masih tergolong baru dibeli maksudnya teman-teman. Jadi prinsip kerja mesin las berpenguat IGBT ya, umumnya IGBT satu papan ini ya, satu papan utama, dan di sini semua nempel di sini. Oke, prinsip kerjanya mesin ini teman-teman, tegangan masuk 220 volt itu melewati switch. Dari switch itu melewati, ini kalau kita lihat langsung ke dioda ya. Output dari dioda tegangan DC itu dioper ke soft start, dan kemudian dihubungkan ke elko di dalam ya, sebagai filter bank kapasitornya di sini ya. Setelah di-DC-kan dan difilterkan, dibersihkan oleh kapasitor elko di dalam, tegangannya itu disalurkan ke IGBT teman-teman. Namun sebelum IGBT aktif, tegangan juga 300 volt DC disalurkan ke power supply 24 volt bagian di sini ya. Nah, di sini power supply 24 volt, outputnya itu terbagi dua teman-teman. Ada yang 15 volt ya, ada yang 15 volt dioda, dan ada yang 24 volt. 24 volt, tegangan 24 volt digunakan untuk menghidupkan relay dan menghidupkan kipas ya. Nah, sedangkan tegangan 15 volt itu digunakan untuk menghidupkan bagian kontrol IC-IC di sini. Oke, setelah kontrol PWM mengeluarkan sinyal yang dikuatkan lagi oleh dual MOSFET ini ya, dual MOSFET ini satu dan ini satu. Nah, sinyal yang dikuatkan ini dipergunakan untuk mengaktifkan trafo gate driver di sini. Nah, trafo gate driver ini teman-teman, untuk mesin ini pada umumnya, banyak mesin lain yang berpenguat IGBT yang dalam tanda kutip harganya tergolong murah itu menggunakan dua rangkaian ini ya, dua rangkaian driver. Kalau istilahnya ini half bridge ya, hanya dua rangkaian driver. Ada di sini satu rangkaiannya dan di sini satu. Nah, karena IGBT-nya juga cuma dua ya. Nah, oke, jadi setelah driver gate aktif,
IGBT aktif, kemudian tegangan yang dihasilkan, sinyal yang dihasilkan dari IGBT dioper ke trafo output di sini. Dioper ke trafo output, kemudian diturunkan tegangannya, kemudian disearahkan oleh dioda, ya. Disearahkan oleh dioda output di sini. Nah, jadi setelah disearahkan baru kita bisa pergunakan untuk mengelas. Nah, itu prinsip kerjanya teman-teman. Nah, sekarang kita menganalisa kerusakan khusus bagian ini ya. Jika IGBT rusak, dia karena langsung menuju switch. Kalau IGBT konslet, biasanya saat kita on kan MCB akan jatuh teman-teman ya. Nah, oke, kemudian bagian soft start ini ya, ada PTC yang hijau bulat, ada PTC dan relay. Jika rusak di bagian power supply 24 volt, ini umumnya biasanya teman-teman yang rusak IC ini, IC regulatornya LNK 626, atau trafo ini putus ya, trafo kakinya di sini. Diukur saja ini sama ini biasanya putus. Nah, kalau sudah putus harus, kalau bisa disambung kita sambung, kalau tidak ya harus diganti trafonya. Oke. Nah, output dari trafo 24 voltnya sekali lagi ada yang tegangan 15 volt, ada yang tegangan 24 volt. Nah, jika ada masalah di kipas, misalnya kipas ini rusak, otomatis tegangan 24 volt biasanya ngedrop ya. Nah, kemudian kalau bagian 15 volt ngedrop, itu biasanya disebabkan IC dual MOSFET ini konslet teman-teman. Itu yang membuat tegangan 15 volt ngedrop, atau IC ini pernah juga saya alami membuat tegangan 15 voltnya juga ngedrop ya. Oke. Kalau bagian driver, bagian driver biasanya kalau ada permasalahan kerusakan ada di bagian rangkaiannya, ada dioda, dan ini sudah sering di video-video saya sampaikan. Dan kemudian kalau IGBT rusak, ya efeknya kawan-kawan sudah tahu, umumnya PTC ini panas ya kalau IGBT konslet. Nah, kemudian ini ada kapasitor merah 2. Ini kapasitor jembatan teman-teman. Kalau yang model ini, model rangkaiannya seperti ini, membutuhkan kapasitor jembatan ini. Kalau apinya 120 biasanya kapasitornya cuma 2, tapi kalau api 160 biasanya 4 ya. Nah, ini trafo output sangat jarang bermasalah. Nah, dan ini ada dioda output cuma 2 ya, di mesin ini cuma 2. Nah, jadi kalau dioda ini, kelemahan mesin ini teman-teman salah satunya, kalau dioda konslet otomatis langsung merusak IGBT. Ya, ini kekurangan mesin yang berteknologi driver. Kita bedakan sesuai driver aja teman-teman ya, karena mesin-mesin yang akan kita bahas selanjutnya perbedaannya hanya di bagian kontrol dan di bagian driver gate-nya. Nah, kalau yang model ini, driver gate-nya saya bilang ini model dioda teman-teman. Nah, kelemahannya seperti saya infokan, jika dioda outputnya konslet, IGBT juga konslet. Itu kelemahan dari rangkaian driver yang menggunakan model dioda ini. Oke, itu saja. Ya. Tegangan yang keluar dari IC ini ya, di pin 8. Di pin 8 sekitar 4,5 volt, dan pin 11 14 itu sekitar 5 volt. Normalnya seperti itu teman-teman ya. Dan tegangan yang diukur dari output dari IC dual MOSFET ini, itu tegangan di kaki 5, 6, 7, 8 itu sekitar 8 volt DC kalau untuk IGBT ya. Oke, kita lanjut ke mesin berikutnya.